Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Pikulun, kulo badhe sowan pikulun Bathara Guru. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Bathara Guru atau mungkin semacam the God of Guru, Dewa Guru. Kalau dalam pewayangan ini Bathara Guru ini diberikan oleh Bruder Sarju, Bruder SY yang dari Ngalian, Sukorejo, Jawa Tengah. Tetapi Bruder Sarju sekarang menjadi minister di Sanata Dharma. Atau mungkin sudah dipindah di minister Frateran Kendungan, saya lupa. Tetapi terakhir saya ketemu menjadi bendahara di komunitas Sanata Dharma. Terima kasih Bathara Guru, katanya mengingatkan saya sebagai Romo supaya saya selalu memegang kesetiaan sebagai Bathara. Semoga saya menjadi Bathara dan akhirnya bisa menghidupi kehidupan dewa-dewa itu. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa saya membawa wayang pada renungan ini? Karena Injil hari ini seperti wayang. Injil kemarin bicara tentang Yesus yang membersihkan bait Allah, memporak-porandakan bait Allah. Maka hari ini orang-orang Farisi, para tua-tua ahli kitab protes. Apa kuasamu? Kamu berbuat seperti itu? Apa hakmu? Tunjukkan kuasamu. Dari mana kuasamu? Tunjukkan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda bahwa engkau memang dari Allah. Tapi Yesus ditanya, dia malah balik bertanya. Itu ciri khas wayang. Kalau wayang ini, sopo jenengmu? Aku ora ngerti sopo jeneng musik. Soko ngendi aranmu? Sopo aranmu? Soko ngendi kowe? Nah, kalau wayang ditanya tidak jawab, tetapi malah bertanya lagi. Sopo jenengmu? Siapa namamu? Dia malah membalas, siapa namamu lagi? Maka ketika Yesus dituntut untuk memberikan tanda, kuasa apa yang kamu bawa? Yesus malah bertanya, sebelum saya menjawab kamu, saya ingin bertanya dulu dan kamu harus menjawab dulu. Yohanes Pembaptis itu membawa kuasa manusia atau kuasa ilahi dari Allah? Mereka bingung, gak berani jawab. Mereka licik, mereka orang-orang yang selalu ingin mencari keuntungan dan menjebak orang lain. Maka mereka tidak berani jawab. Karena kalau menjawab Yohanes Pembaptis datang dari Allah, maka mereka pun akan mengafirmasi para pengikut-pengikutnya akan meninggalkan orang-orang Farisi. Mereka-mereka itu pindah ke Yohanes Pembaptis. Mereka kehabisan pengikut, mereka tidak punya kuasa lagi, tidak punya keuntungan lagi. Tetapi kalau mereka menjawab, Yesus, Yohanes Pembaptis itu dari manusia saja, kekuatannya dari manusia, maka mereka akan dilempari oleh pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis yang sudah banyak. Karena Yohanes Pembaptis pun apa yang difirmankan itu benar dan mempunyai kuasa dan hidupnya memberikan teladan. Sementara orang-orang Farisi, para pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu tidak memberi teladan sama sekali. Maka mereka pun tidak menjawab dan akhirnya pergi satu persatu meninggalkan Yesus. Maka Yesus mengatakan, karena kamu tidak menjawab, aku juga tidak akan menjawab juga. Dari kuasa mana aku datang dan menghancurkan seluruh pengganggu-pengganggu bait Allah ini? Karena rumah Bapakku menghanguskan aku. Nah, Yesus pun marah ketika rumah Bapaknya justru diperalat untuk mencari keuntungan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa ini kadang-kadang orang dituntut. Siapa kamu? Saya anggota DPR, saya gubernur, saya bupati. Maka ketika orang melanggar lalu lintas kemudian mau ditilang, dia biasanya pura-pura nelpon. Ini saya punya kenalan dengan
kapolresnya, saya punya kenalan dengan pangdamnya, saya punya kenalan dengan kapoldanya, kapolrinya. Maka kemudian menelpon pura-pura. Tetapi kalau tetap dikerasi, didisiplinkan, maka dia pun akhirnya takut juga. Kuasa. Sebetulnya saudara-saudari yang terkasih, kuasa itu tidak usah diomongkan, tidak usah dinyatakan, tetapi kuasa itu bisa nampak di dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Kita semua dibaptis dan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, anak angkat Allah, saudara angkat Yesus Kristus. Maka itu sudah menjadi jaminan bahwa kita sebagai tanda bagi kita sudah menjadi anak Allah dengan baptis. Tetapi tidak usah ngomong gembar-gembor sana-sini. Saya dari mana, saudaranya siapa, saya masih pejabat ini, pejabat itu. Yang penting adalah tingkah laku sehari-hari dan perkataan kita. Itulah tanda yang menunjukkan dari mana kita berasal. Ketika kita melihat viral orang-orang yang memaki-maki petugas yang capek berjuang siang malam ketika terjadi penutupan, penyekatan kemarin yang mudik lebaran, ternyata viral di video bagaimana banyak ibu-ibu yang maki-maki petugas sampai mengatakan memaki dalam arti kotor, anjing lu, dan seterusnya, dan bahkan menyepelekan semua. Nah, itu sebetulnya tanda dari mana dia berasal. Tidak usah ditanya, kamu dari mana, kamu posisinya apa, tetapi kita cukup mendengarkan kata-katanya, bahwa kata-katanya itu sebagai tanda dari mana dia berasal. Tetapi ketika kita melihat seorang yang kecelakaan, kemudian tanpa diminta tolong, dia langsung menghentikan sepedanya, sepeda motor atau mobilnya, kemudian menolong, berusaha mencari angkutan untuk dibawa ke rumah sakit, berusaha menghubungkan yang membuat kecelakaan atau pelaku, dan kemudian keluarga korban. Di situ sudah menjadi tanda dari mana kita berasal. Maka kita semua ditugaskan oleh Tuhan untuk menunjukkan tanda bahwa kita berasal dari Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah terang dunia. Maka tidak perlu menggembar-gemborkan dengan perkataan, tetapi cukup dengan tindakan. Kita menjadi tanda ketika kita meringankan beban orang lain, ketika kita berkorban untuk memaafkan orang lain, untuk menyemangati orang lain, dan untuk membuat orang lain menjadi lebih ringan beban tanggungan hidupnya dan lebih berpengharapan. Itulah ketika kita merasa orang lain gembira karena usaha jerih payah kita, kegembiraan kita akan memuncak dan kita disebut anak-anak terang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.